Chandrawati dan Kuat berzina, ketahuan Brigadir J. Dugaan motif baru versi Baradae. Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Yosua dikejar. Makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang. Si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini, seolah-olah Yosua pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Karena ketahuan Yosua, Putri sama Kuat nggak harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo. Ya kan, daripada bunyi semua kan. Indonesia kan ngomong, saya curiga bang, itu ada main si siapa Kuat sama si Putri. Oh pantas begitu. Jadi korbannya si Yosua dikorbanin. Kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Squad ternyata si Kuat bukan squad penjaga begitu ternyata. Lah itu satu yang penting. Dan di sini nggak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan. Tanggal 7 malam kan kematian tanggal 8. Tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Yang muncul motif baru pembunuhan Brigadir J versi Baradae. Terungkap kecurigaan Baradae adanya hubungan terlarang antara Putri Chandrawati dan Kuat. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Fedy Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangganya. Ya, kecurigaan Baradae itu diungkapkannya kepada Diolipa Yumara saat Diolipa masih menjadi kuasa hukum Baradae kala itu. Menurut Diolipa, kecurigaan Baradae adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat bukan tanpa dasar. Ada dugaan Putri Chandrawati berzina dengan Kuat. Jadi Baradae ini kan bilang dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantas, jawab saya begitu, kata Diolipa di tayang TV One pada Senin malam 29 Agustus 2022 tadi malam. Katanya kata Diolipa, dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui oleh Brigadir J saat di Magelang. Jadi kan jangan sampai nantinya tuh motif pembunuhan ini karena Joshua melecehkan Putri di Magelang, nggak ada, itu bohong kalau itu. Yang ada adalah saat di Magelang itu Kuat dan Putri lagi making love lalu ketahuan Joshua, makanya Joshua yang dikejar dan diincar, kata Diolipa. Hal ini kata Diolipa diperkuat fakta di mana saat dipergoki Brigadir J, Putri Chandrawati langsung menelpon Baradae dan Bribka Ricky yang sedang mengantar makanan ke anaknya di Sekolah Taruna Nusantara, sementara Kuat menelpon Fedy Sambo. Kuat dan Putri, kata Diolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Fedy Sambo marah dan memberikan pelajaran kepada Brigadir J. Jadi kan begitu ketahuan itu makanya si Putri nelpon Bribka RR lewat Baradae, sementara Kuat nelpon si Sambo. Nah, tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana. Begini agar hubungan Kuat dan Putri nggak tercium sama Sambo. Jadi seolah-olah Joshua pelaku pelecehannya. Jadi Joshua ini adalah korban, kata Diolipa. Menurut Diolipa, adanya dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Kuat ini kan ikut mereka sudah 10 tahun ya, lebih. Ini sejak Fedy Sambo masih AKBP. Kuat ini adalah orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana. Diolipa pun menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati, membuat Fedy Sambo murka dan marah. Namanya kan Sambo psikopat tuh, dengar aduan seperti itu dari Kuat dan Putri, nalarnya nggak jalan dan juga langsung merancang skenario sehingga Joshua pun jadi korban, ucapnya. Apalagi kata Diolipa, selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Sambo dan Putri untuk mengawal mereka. Nah, sementara kan Kuat orang yang merasa orang lama di sana, pengen berkuasa dan lebih dipercaya daripada Joshua, kata Diolipa. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Fedy Sambo dan menghadirkan 5 tersangka, kata Diolipa, hal itu tidak akan mengungkapkan motifnya. Yang direkonstruksi di sana itu adalah terjadinya penembakan seperti yang ada di BAP dan melihat kesesuaiannya antara keterangan 5 tersangka, tapi tidak akan mengungkap motif, kata Diolipa. Kamarudin Simanjuntak memberikan kesempatan kepada Fedy Sambo untuk meminta maaf dan akan membantu melepaskannya dari jeratan hukuman mati. Sementara kabar terbaru Putri ketahuan berselingkuh dengan Kuat Ma'ruf. Nah, pengacara keluarga Brigadir J
yaitu Kamarudin Simanjuntak memberikan kesempatan bakal membantu Ferdy Sambo. Kamarudin bakal membantu Ferdy Sambo terlepas dari jeratan hukuman mati bila ingin meminta maaf kepada keluarga Brigadir J di Jambi. Saya mau bantu Ferdy Sambo kalau ada itikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga Brigadir J, namun sampai sekarang permintaan maaf itu belum sama sekali keluar dari mulut Ferdy Sambo. Kalau dia sadar dan bertobat, saya pengen nolong dia supaya jangan sampai kena hukuman mati. Tapi kalau dia tetap begitu ya biarin aja lah, kata si Kamarudin. Dan menurut pihak keluarga Brigadir J, mantan Kadifropam Polri Irjen Ferdy Sambo itu sampai sekarang disebut masih belum meminta maaf kepada keluarga Joshua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi. Meskipun sudah minta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak ditujukan kepada keluarga Brigadir J. Ya, kesempatan untuk bebas dari jeratan hukuman mati itu tampaknya senada dengan pengakuan dari Barada E atau Barada Eliezer yang menyebutkan bahwa Putri berzina dengan Kuat Ma'ruf. Sementara dari 35 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi kasus Brigadir J di TKP Saguling 3 pada Selasa 30 Agustus lalu diperlihatkan adegan ketika tersangka Ferdy Sambo dan tersangka Putri Chandrawati yang merupakan istrinya duduk di sofa dalam sebuah ruangan di rumah pribadi Ferdy Sambo tersebut. Adegan itu diperagakan setelah adegan ke-17. Dalam adegan tersebut tampak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati duduk berdekatan di satu sofa di suatu ruangan di lantai 3 rumah mereka. Keduanya memperagakan adegan membicarakan sesuatu di mana Putri tampak terus menundukkan kepala, lalu Ferdy Sambo mencium kening Putri dan mendekap kepala Putri dalam pelukan di dadanya. Setelah itu Ferdy Sambo menggunakan HT yang biasa ia gunakan untuk memanggil ajudannya. Putri pun kemudian berdiri dari sofa. Lalu tersangka Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR datang menemui Ferdy Sambo. Ia duduk di depan Ferdy Sambo yang tampak berbicara padanya. Adegan dilanjutkan dengan turunnya Bribka RR dari lantai 3. Ia terlihat duduk di luar rumah berbicara dengan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Sementara itu tersangka Kuat Ma'ruf berdiri tidak jauh dari Barada E dan juga Bribka RR. Diperagakan juga saat Barada E menyimpan senjata api di dalam saku celananya. Mereka pun masuk lagi ke dalam rumah. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J diketahui digelar di dua lokasi tempat kejadian perkara atau TKP. Yang seperti dijadwalkan penyidik Barreskrim Polri, dua lokasi tersebut yakni TKP perencanaan di Saguling 3 yang merupakan kediaman pribadi Ferdy Sambo dan TKP penembakan di Duren 3 yang merupakan rumah dinas dari Ferdy Sambo. Terdapat 35 adegan yang diperagakan kelima tersangka Ferdy Sambo, Barada E, Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati dalam rekonstruksi di TKP Saguling. Proses rekonstruksi diupayakan selesai dalam 1 hari, dilaksanakan secara berurutan mulai dari lokasi perencanaan di Saguling, kemudian di TKP penembakan di Duren 3. Tak diizinkan masuk saat rekonstruksi, Kamarudin selaku kuasa hukum Brigadir J pun akan melaporkan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi kepada Presiden Jokowi hingga kepada Komisi 3 DPR RI. Menurutnya sebagai kuasa hukum pelapor yakni Brigadir J, dirinya harusnya boleh masuk saat rekonstruksi digelar, sama halnya dengan kuasa hukum kelima tersangka yang lain yang diperbolehkan masuk. Sementara pengacara dari para tersangka tuh boleh, jaksa boleh, LPSK, Komnas HAM boleh. Nah, kami kok nggak boleh? Nah, berarti kan kami dimusuhin. Daripada kami dimusuhin, masih banyak kegiatan berharga, lebih baik kami pulang. Toh percuma kami di sini nggak bisa melihat apapun, kata Kamarudin. Dia mengaku diusir oleh Andirian saat timnya tiba di rumah pribadi Ferdy Sambo yang berada di Saguling. Dirtipidum yang memulai nggak boleh. Awalnya boleh, tapi begitu Dirtipidum masuk, penasihat hukum pelapor nggak boleh, katanya. Sementara itu, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar di Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi mengatakan terdapat 78 adegan yang akan diperagakan oleh tim tersangka dan sebanyak 78 adegan itu meliputi 3 lokasi.